Bagaimana seorang istri mengetahui suami ridho padanya saat istri yang lebih dominan dalam rumah tangga? Karena suami nurut-nurut aja dan diam aja, sedangkan istri tidak tahu hati sang suami menerima atau tidak. Yang selalu kami sebutkan, kalau jadi wanita yang dominan di rumah tangga, harus yang kelima ini syarat yang paling berat. Kalau tidak, jangan diambil. Yang kelima harus mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bagaimana seorang istri mengetahui suami ridho padanya saat istri yang lebih dominan dalam rumah tangga? Karena suami nurut-nurut aja dan diam aja, sedangkan istri tidak tahu hati sang suami menerima atau tidak. Terima kasih Bu ya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ini adalah pendidikan berharga bagi para wanita yang cenderung secara zahir dominan, lebih berperan di dalam rumah tangganya karena ekonominya lebih tinggi, atau mungkin lebih pandai, mungkin lebih berpengaruh di masyarakat, lebih tinggi jabatan dan sebagainya. Itu tidak dilarang. Akan tapi yang dilarang itu akibat. Wanita itu sebetulnya kan makmum agar cantik di rumah, nggak usah macam-macam, nggak usah capek, nggak usah ini. Sehingga muncul ide berkarir. Ini sering kami sampaikan. Apakah boleh menjadi wanita karir yang jabatannya lebih tinggi dari suami, gajinya lebih tinggi dari suami? Oh boleh. Dengan catatan, nah ini nanti ada hubungannya dengan keridhaan. Pertama, untuk mendapatkan itu semuanya, untuk berkarir, bekerja, harus izin dari suami. Izin dari suami. Yang kedua adalah bekerja di tempat yang halal. Keempat, terhormat. Izin. Kelima, nanti yang kelima kita bahas spesial. Izin dari suami itu, lah inilah keridhaan itu dari cara izinnya. Izinnya itu betul-betul dengan penuh kata, abang, mohon maaf abang. Abang, kira-kira abang boleh enggak kalau saya kerja? Jujur bang dari hati abang. Kalau saya sih nempel sama abang lebih enak. Cuman kalau saya kerja kira-kira boleh enggak bang? Itu cara izin yang benar. Tapi kalau cara izinnya begini nih enggak bisa bang. Lihat, setiap bulan minus. Setiap bulan, ini kalau tambah begini, abang penghasilan cuma begini, kapan bisa cukup? Gimana anak bisa sekolah? Gimana? Bang, boleh enggak saya kerja? Ngancam dulu. Iya, boleh. Itu suaminya, biarpun berjenggot bisa gemeteran tuh. Jadi kalau izin pakai adab sopan, supaya menjadi pahala yang... Nah, kemudian syarat yang kelima itu yang selalu kami sebutkan, kalau jadi wanita yang dominan di rumah tangga, harus yang kelima ini syarat yang paling berat. Kalau tidak jangan diambil. Yang kelima harus semakin tawadhu kepada suami. Karena dengan gaji lebih, pangkat lebih tinggi, potensi untuk petentang-petenteng. Karena wanita kan lembut. Sehingga padahal cinta sama suaminya. Tapi kenapa kalau ngomong kok jadi ngegas? Betul enggak? Iya, ada yang ngangguk tuh. Enggak boleh, Ibu. Gara-gara ibu duitnya lebih banyak, akhirnya, iya bu ya saya padahal sayang sama suami saya, tapi tidak tahu setiap ngomong saya ngegas. Itu mulailah itu loh. Itu yang harus diwanti-wanti. Harus diwaspadai. Dari sisi lain suami kalau menemukan istrinya lebih berperan dan sebagainya, tentu dia segala ngambil peran yang lainnya. Tentunya justru mengucapkan terima kasih kepada suami, istri, bukan tambah marah, tetap hargai istriku, maafkan. Allah memberikan rezeki lewat kamu sayang. Maafin abang ya. Abang semakin, pokoknya doain abang. Tapi kamu ridho kan kak, dek? Suaminya minta ridho malah kepada istrinya. Ridho kan kalau begini. Istri yang baik, abang ridho. Sebab saya ingat hadis Nabi, katanya kalau begini pahala saya berlipat-lipat bang. Sudahlah bang, abang biar melarat seumur hidup, biar saya yang kaya bang. Yang penting kita hidup indah, itu baru benar. Gara-gara punya duit sedikit, wah. Makanya sekarang banyak menjandakan perempuan kaya, hati-hati. Karena kalau punya masalah sedikit langsung bisa cerai. Padahal perempuan itu orangnya lembut. Karena lembut itu kadang-kadang bersuaranya itu adalah mendadak.
minta cerai itu bukan betulnya minta cerai, enggak. Itu kalau dicerai beneran juga enggak mau. Ada perempuan marah-marah kalau datang kepada kami, suami saya begini, terima setengah jam sampai saya tidak beri kesempatan ngomong. Setelah itu, iya ibu yang solehah, saya minta nomor telepon suamimu. Dikasih, Buya mau ngapain? Saya ngomong ke suamimu agar kau dicerai. Bukan gitu maksud saya. Loh, dari tadi ngomong begitu. Jadi bapak-bapak jangan percaya kalau tiba-tiba istrimu minta cerai. Bukan, itu artinya yuk berubah bang. Itu loh, kalau suami cerdas tuh paham bahasa istri, paham bahasa wanita. Wanita tuh lembut kalau bahasa begitu. Jangan gampang laki-laki kayak perempuan baperan. Kalau ada istri minta, itu memang modelnya begitu. Padahal biasa diajak pergi seminggu sekali. Gara-gara 2 minggu tuh suaminya sibuk, nggak diajak, langsung ngomong, dikungkung, nggak pernah diajak kemana-mana. Padahal baru 2 kali. Itu biasa, karena apa? Begitu rindunya kepada Anda, wahai suami. Hidup itu indah begitu, memahami karakter pasangan, jangan. Nah, soal ini. Tadi pertanyaan, balik pertanyaan. Kalau Anda termasuk orang yang diberi oleh Allah kelebihan, wahai istri, berbanggalah. Artinya, pahala telah Allah siapkan pada Anda. Semakin tawaduk kepada suami. Perilakumu, akhlakmu, semuanya yang pada suami. Maka itulah Allah. Kalau seandainya pun suamimu nggak ridho dengan itu semuanya, Allah akan ridho karena akhlakmu yang baik. Karena anak harus sekolah, kehidupan harus berjalan. Anda harus mencari rezeki. Nah, seperti itu. Jadi untuk mencari ridho suamimu adalah caramu benar. Sering minta maaf kepada suami. Ya? Di saat memberikannya pun dengan putus. Tuh, sudah nih, baru beli loh ya, nanti. Nah ini, motor betul beli, jangan khawatir deh. Sudah tenang aja. Nah ini, ngomongnya nggak enak banget. Itu kelihatannya cantik, dandan, tapi nyelekit. Nah seperti itu, nggak boleh ya para istri yang solehah. Jangan-jangan doanya diamalkan semoga suamiku melarat. Nah, ya, yang biar kaya aku, yang kaya aku saja ya Allah, yang penting cukup. Ya. Terserah rezeki dari mana saja, wahai hamba-hamba Allah, itu pemberian. Kadang rezeki dari suamimu. Istri nggak bisa kerja. Kadang dari istri. Kadang suami istri nggak punya, tak taunya dari anaknya. Kadang anaknya nggak punya dari menantunya. Subhanallah. Kadang dari pamannya. Sudahlah, jangan ragu sudah. Makanya pandailah bersyukur. Suami bersyukur pada istri kalau ternyata istrinya lebih tinggi, gajinya, uangnya lebih banyak. Tapi tolong, istri, karir, wanita karir yang kelima, semakin tawadhu. Sebab disinilah kehancuran wanita. Suka ngegas, perilakunya enggak enak. Ini saja insya Allah, semoga indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.